Dalam materi ini, kami membahas 3 pokok bahasan, yaitu karakteristik perusahaan dagang, transaksi keuangan perusahaan dagang, dan pencatatan transaksi dengan jurnal umum. Yang pertama ada karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang atau trade company adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dagangan dan kemudian menjual kembali barang tersebut tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diartikan bahwa karakteristik perusahaan dagang adalah 1. Kegiatan utamanya adalah membeli barang dagangan. Yang kedua, menjual kembali barang dagangan tersebut. Yang ketiga, terdapat persediaan barang dagangan. Selanjutnya ada transaksi keuangan perusahaan dagang. Transaksi-transaksi keuangan yang biasanya terdapat dalam perusahaan dagang antara lain pembelian barang dagangan atau purchase, potongan pembelian atau purchase discount, retur pembelian dan pengurangan harga atau purchase return and allowance, beban angkut pembelian atau purchase transportation expense, penjualan barang dagangan atau sales, potongan penjualan atau sales discount, retur penjualan dan pengurangan harga atau sales return and allowance, dan beban angkut penjualan atau sales transportation expense. Pencatatan transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan dagang meliputi pencatatan yang pertama pembelian barang dagangan. Akun yang digunakan untuk transaksi pembelian barang dagang adalah akun pembelian, bukan akun pembelian barang dagang. Pembelian barang dagang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Contoh pembelian secara tunai, pada tanggal 5 Mei 2018 dibeli barang dagangan tunai sebesar Rp1.000.000, maka jurnalnya adalah pembelian di debit 1 juta dan kas di kredit 1 juta karena kasnya berkurang. Kemudian, contoh transaksi pembelian secara kredit. Pada tanggal 7 Mei 2018 dibeli barang dagangan kredit sebesar Rp1.500.000. Maka jurnal umum yang dibuat adalah pembelian di debit sebesar Rp1.500.000 dan utang dagang di kredit sebesar Rp1.500.000 karena utangnya bertambah. Pada transaksi pembelian secara kredit, biasanya terdapat syarat pembayaran, misalnya 2/10 N/30. Itu yang membedakan antara transaksi pembelian secara kredit dan tunai. Selanjutnya ada potongan pembelian. Potongan pembelian adalah potongan harga yang diterima oleh pembeli karena pembeli membayar utangnya lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Potongan pembelian dicatat dengan mengkredit akun potongan pembelian dan jumlah uang yang dibayarkan dikurangi dengan potongan pembelian. Ketentuan-ketentuan tentang pembayaran kredit dan potongan sebagai berikut. Yang pertama, ada 2/10 N/30. Artinya, akan diberikan potongan 5% apabila utang atau faktur dibayar paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi, dan jika tidak menggunakan waktu itu, maka faktur atau utang harus dilunasi dalam waktu 30 hari tanpa mendapat potongan. Yang kedua, ada 2/5 10/1 N/30. Artinya, akan diberikan potongan sebesar 2% jika pembayaran diselesaikan 5 hari setelah terjadinya pembelian, dan diberikan potongan harga sebesar 1% jika pembayaran dilakukan setelah lebih dari 5 hari namun tidak melewati 10 hari setelah dilakukan transaksi, dan pembayaran juga dilakukan paling lambat 30 hari setelah dilakukan pembelian. Selanjutnya ada syarat N/30 atau neto per 30 hari. N/30 artinya harga faktur atau utang harus dilunasi dalam waktu 30 hari tanpa mendapat potongan. Kemudian ada EOM atau end of month. EOM artinya utang atau harga faktur harus dilunasi pada akhir bulan transaksi tanpa mendapat potongan. Misalnya, transaksi pembelian kredit terjadi pada tanggal 3 Maret 2018, maka utang atau faktur tersebut harus dilunasi pada akhir bulan, yaitu tanggal 31 Maret 2018 tanpa mendapat potongan. Selanjutnya ada syarat N/10 EOM atau neto per 10 end of month. N/10 EOM artinya harga neto faktur atau hutang harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapatkan potongan. Contohnya, transaksi pembelian kredit terjadi pada tanggal 6 Mei 2018 dengan syarat N/10 EOM, maka pembeli harus
harus melunasi faktur atau utangnya paling lambat tanggal 10 Juni 2018. Di bawah ini ada contoh transaksi pembelian dengan menggunakan potongan pembelian. Pada tanggal 1 Mei 2018 dibeli barang dagangan dari UD Santosa seharga Rp200.000 dengan syarat 2/10 N/30. Kemudian pada tanggal 10 Mei 2018 dibayar pada UD Santosa sebesar Rp100.000 dan pada tanggal 30 Mei 2018 dibayar pada UD Santosa sebesar Rp100.000. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal umum sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei 2018, akun pembelian didebit Rp200.000 dan akun utang dagang dikredit Rp200.000. Pada tanggal 10, akun utang dagang didebit Rp100.000, akun potongan pembelian dikredit Rp2.000 dan akun kas dikredit Rp98.000. Nominal dari akun potongan pembelian didapat dari 2% dikali Rp100.000 dan nominal dari akun kas didapat dari Rp100.000 dikurang dengan potongan pembeliannya yaitu Rp2.000, maka hasilnya Rp98.000. Dan untuk tanggal 30 Mei jurnalnya utang dagang didebit Rp100.000 dan kas dikredit Rp100.000. Selanjutnya ada potongan penjualan. Potongan penjualan adalah potongan harga yang diberikan penjual karena pembeli membayar utang atau faktur lebih cepat dari yang ditentukan. Dari pihak penjual menyebut potongan ini dengan nama potongan penjualan, sedangkan dari pihak pembeli menyebutnya sebagai potongan pembelian. Ketentuan mengenai potongan penjualan sama dengan ketentuan dalam potongan pembelian. Perlu diingat bahwa akun yang digunakan adalah akun potongan penjualan. Adanya potongan ini akan menambah akun potongan penjualan dan mengurangi jumlah kas yang diterima. Adapun contoh transaksinya sebagai berikut. Pada tanggal 3 April 2018 dijual barang dagangan seharga Rp1.500.000 dengan syarat 3/10 N/30 pada CV Mantap. Kemudian pada tanggal 6 April 2018 diterima pembayaran dari CV Mantap sebesar Rp1.000.000. Dan pada tanggal 15 April 2018 diterima pelunasan dari CV Mantap. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Tanggal 3 April akun piutang dagang didebit Rp1.500.000 dan akun penjualan dikredit Rp1.500.000. Kemudian pada tanggal 6 kas didebit Rp970.000, potongan penjualan didebit Rp30.000 dan piutang dagang dikredit Rp1.000.000. Nominal dalam akun potongan penjualan didapat dari 3% dikali Rp1.000.000 sama dengan Rp30.000 dan nominal pada akun kas didapat dari Rp1.000.000 dikurang 30% sama dengan Rp970.000. Kemudian pada tanggal 15 akun kas didebit Rp500.000 dan akun piutang dagang dikredit Rp500.000. Nominal ini didapat dari sisa 1,5 juta dikurang 1 juta sama dengan Rp500.000. Retur pembelian dan pengurangan harga. Retur pembelian adalah mengembalikan barang yang dibeli karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Sedangkan pengurangan harga terjadi karena pembeli menerima barang yang dibeli walaupun cacat dan pembeli meminta pengurangan harga. Dalam keadaan pengembalian harga, pembeli dapat membuat nota debit atau debit memo yang dikirimkan ke penjual. Fungsi nota debit adalah untuk mendebet utang atau berarti utang berkurang. Contoh, 15 Mei 2018, CV Cahaya mengembalikan barang dagangannya yang dibeli dari UD Santosa secara kredit sebesar 50 juta. Untuk itu diterbitkan di nota debit nomor 5, jurnalnya adalah utang dagang di debit 50 juta dan retur pengembalian di kredit 50 juta. Kemudian ada beban angkut. Beban angkut adalah sejumlah uang yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya transaksi jual beli. Beban angkut dibagi menjadi dua, yaitu beban angkut pembelian dan beban angkut penjualan. Yang membedakan antara beban angkut pembelian dan penjualan hanyalah siapa yang menanggung beban angkut dan dalam posisi apa kita berada, ataukah penjual atau pembeli. Beban angkut pembelian berarti beban angkut dari barang yang dibeli ditanggung oleh pembeli
Dan sebaliknya, berhubungan dengan beban angkut atau siapa yang harus membayar beban angkut tersebut, terdapat beberapa ketentuan sehubungan dengan siapa yang harus membayar beban angkut tersebut. Yang pertama ada FOB Shipping Point atau Franko atau loko gudang. Artinya, beban angkut menjadi tanggung jawab pembeli sejak barang keluar dari gudang penjual. Oleh sebab itu, beban angkut ini akan menambahkan harga pembelian. Akun beban angkut pembelian ini terletak di sebelah debit. Contohnya, pada tanggal 22 Desember 2018 dibeli barang dengan harga 1.300.000 secara tunai. Beban angkut 200.000 dengan syarat FOB Shipping Point. Pencatatan beban angkut ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama digabung dengan akun pembelian. Jadi jurnalnya adalah pembelian di debit 1.500.000 dan kas di kredit 1.500.000. Dan yang kedua bisa dipisah dengan akun pembelian. Jurnalnya menjadi pembelian di debit 1.300.000 didapat dari nominal barang dagang yang dibeli. Kemudian beban angkut pembelian di debit 200.000 dan kas di kredit karena terjadi pengurangan sebesar 1.500.000 didapat dari penjumlahan pembelian dan beban angkut pembelian. Kebanyakan yang digunakan pencatatan adalah yang kedua, karena untuk mengetahui besar pembelian yang sebenarnya. Yang kedua ada FOB Destination Point atau Franko atau loko gudang pembeli. Artinya beban angkut dari penjual sampai ke tempat pembeli ditanggung semuanya oleh penjual. Berhubungan dengan transaksi jual beli, apabila kita membeli maka beban angkut tidak dibuat jurnal. Jadi jurnalnya yaitu pembelian di debit 1.300.000 dan kas di kredit 1.300.000. Untuk FOB Destination Point ini beban angkut tidak dijurnalkan karena kita posisinya membeli. Yang ketiga ada CIF atau Cost, Insurance, and Freight. Artinya beban angkut dan premi asuransi selama perjalanan dari tempat penjual ke tempat pembeli ditanggung oleh penjual. Dan yang terakhir ada CIFIC atau CIFIC atau Cost, Insurance, and Freight Inclusive Commission. Artinya semua biaya baik beban angkut, premi asuransi, dan komisi ditanggung oleh penjual. Selanjutnya ada beban angkut penjualan. Perlakuan untuk transaksi beban angkut penjualan sama dengan ketentuan untuk transaksi beban angkut pembelian. Yang perlu diingat adalah ketentuan siapa yang menanggung dan dalam posisi apa kita berada, menjual atau membeli. Contoh beban angkut penjualan kredit. Pada tanggal 1 Maret 2018 dijual barang dagangan ke perusahaan dagang Merapi seharga 300.000 dengan syarat 2/10 N/30. Beban angkut 50.000 dengan syarat FOB Destination Point. Dari transaksi tersebut dapat diketahui bahwa penjualan dilakukan secara kredit, sedangkan beban angkut walaupun tidak disebutkan tunai dalam transaksi itu dianggap tunai. Kalau kredit disebutkan beban angkut kredit dan menjadi tanggung jawab penjual. Karena posisi kita sebagai penjual, maka kita harus menjurnal transaksi beban angkut tersebut. Maka jurnal yang harus dibuat adalah piutang dagang di debit 300.000, beban angkut pembelian di debit 50.000, kas di kredit 50.000, dan penjualan di kredit 300.000. Selanjutnya adalah penjualan. Akun yang digunakan dalam penjualan barang dagangan adalah akun penjualan. Penjualan barang dagangan bisa terjadi secara tunai atau kredit. Penjualan secara tunai. Contohnya, pada tanggal 25 Mei 2018 dijual barang dagangan 2 juta rupiah secara tunai. Jurnal umum yang dibuat adalah kas di debit karena menambah kas 2 juta dan penjualan di kredit 2 juta. Yang kedua, penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit dapat diketahui dari adanya keterangan kredit atau adanya ketentuan-ketentuan tentang pembayaran kredit dan potongan. Lihat ketentuan dalam potongan pembelian seperti 2/10 N/30
IOM, dan lain-lain. Karena terjadi penjualan kredit, maka akan menambah piutang dagang dan penjualan. Contohnya pada tanggal 2 April 2018 dijual barang dagangan seharga 500.000 secara kredit, maka jurnal umum yang dibuat adalah piutang dagang di debit 500.000 dan penjualan di kredit 500.000. Contoh berikutnya, pada tanggal 2 Maret 2018 dijual barang dagangan secara tunai seharga 1 juta, beban angkut sebesar 50.000 dengan syarat FOB destination point. Dari transaksi tersebut beban angkut ditanggung penjual, sehingga beban angkut mengurangi jumlah uang yang diterima. Kas berasal dari 1 juta dikurang 50.000 sama dengan 950.000. Kas di debit 950.000, beban angkut penjualan di debit 50.000 dan penjualan di kredit 1 juta. Selanjutnya ada retur penjualan dan pengurangan harga. Retur penjualan dan pengurangan harga adalah transaksi yang diakibatkan adanya barang yang dikembalikan oleh pembeli karena tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Sedangkan pengurangan harga terjadi apabila mutu barang kurang baik, tetapi pembeli mau menerima barang, sehingga penjual memberi pengurangan harga barang. Untuk kejadian ini, penjual akan membuat kredit memo atau nota kredit yang berfungsi untuk mengkredit piutang atau mengurangi utang. Contohnya, pada tanggal 12 Oktober 2018, toko ABCD menerbitkan nota kredit nomor 212 sehubungan dengan diterimanya kembali barang yang dijual secara kredit pada toko gue seharga 50.000. Jurnal umum yang dibuat toko ABCD adalah akun retur penjualan dan PH di debit 50.000 dan akun piutang dagang di kredit 50.000. Itu tadi materi penjelasan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang dan jurnal umumnya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.